Sukacita perayaan Natal Jemaat GBI Siloam Momere. Puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul sebagai keluarga. Saya bisa melihat ada keluarga-keluarga yang lebih ceria, sumringah, senyumnya. Bukan hanya karena baju baru, bukan hanya karena rambut baru lurus, tapi saya percaya ada keluarga-keluarga yang jauh. Tiba-tiba hari ini di hari penuh sukacita bisa kumpul bersama saudara semua. Ini anugerah Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak keluarga tidak bisa kumpul bersama karena tugas, karena hal-hal lain. Mereka tidak bisa kumpul bersama. Tapi kalau malam ini kita bisa duduk, suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu bisa bersama, itu puji Tuhan. Nah, ada atmosfer sukacita kental malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Natal malam ini adalah kedatangan Yesus mengubah jalan hidup. Ini merupakan tema dari Sinode GBI yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Nah, mari kita sama-sama merenungkan, kita buka firman Tuhan. Matius pasal 2 kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-12 untuk kita bisa dapat keseluruhan cerita ini. Kalau sudah ketemu, bolehkah saya minta seperti biasa kita baca bergantian? Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara bantu saya ayat genap, ayat 12 kita akan sama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, silakan. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari ayat inilah muncul tema Natal GBI. Yesus datang untuk merubah jalan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama merenungkan
arti akal daripada pembacaan yang barusan kita lakukan. Kisah kelahiran Yesus dari waktu masih saya sekolah minggu itu tidak bisa dipisahkan dengan ini dua. Satu para gembala, yang kedua para majus. Ini dari dulu ini cerita yang terus menerus diulang setiap kali Natal. Dan hari ini kita bicara tentang orang-orang majus. Saya percaya begini saudara, kunjungan orang majus dari timur untuk menyembah bayi Yesus, untuk menyembah anak kecil Yesus, merupakan sebuah kisah yang sangat simbolik. Ini kisah yang sangat syarat makna rohani, yang kalau kita mau renungkan, saya percaya ada poin-poin yang akan memberkati kita malam ini. Nah, oleh sebab itu kita lihat cerita ini sebentar. Orang majus, mereka diperkirakan dari tanah Persia. Mereka lihat bintang yang dari timur itu tuntun mereka. Dari bintang itu mereka tahu akan lahir seorang bayi, dan ini bukan bayi biasa. Ketika mereka tahu ini bukan bayi biasa, mereka persiapkan diri. Mereka kemas-kemas. Mereka bawa rombongan yang besar. Mereka bawa apapun yang mereka bisa untuk ikuti bintang itu, untuk ketemu dengan bayi yang luar biasa itu. Dan firman Tuhan ceritakan mereka datang, bintang itu tuntun mereka sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem kemudian karena mereka mulai mencari, sampailah mereka di istana Herodes. Ketika Herodes dan seisi istana dengar ada raja baru yang lahir, terkejutlah mereka, firman Allah berkata. Tapi liciknya Herodes, dia bilang begini, kamu pergi cari sampai dapat Kalau ketemu tolong kasih tahu. Minimal bisa Sherlock apa supaya saya juga pergi. Kita bisa menyembah dia juga, tapi maksudnya beda. Itulah sebabnya ketika orang-orang majus kemudian dituntun lagi oleh bintang, mereka kemudian jumpa dengan Yesus. Mereka menyembah dia, mempersembahkan apa yang mereka bawa. Tuhan ingatkan mereka dalam mimpi, dan kemudian mereka pulang. Tidak lagi untuk jumpai Herodes, mereka pulang lewat jalan yang lain. Saya ingin saudara pernah ingat tidak? Saya selalu berkata begini. Setiap orang yang jumpa dengan Yesus, hidupnya pasti diubah. Amin. Saya pernah berkata begitu di tempat ini. Tidak mungkin orang jumpa Yesus tanpa mengalami perubahan dalam hidup. Setiap orang jumpa Yesus. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya temukan di dalam Alkitab orang-orang yang hidupnya diubahkan waktu jumpa Yesus. Saya temukan ada seorang pemuda dengan kuasa penuh di tangannya dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap setiap pengikut Yesus, namanya Saulus. Ini orang sangat berbahaya sekali bagi anak-anak Tuhan. Setiap kali dia ketemu anak Tuhan akan ada penyiksaan, penyesahan dan lain-lain. Bahkan sampai kepada pembunuhan. Tapi waktu dia jumpa Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus perkenalkan diri. Yesus berkata, Saulus, kenapa itu aniaya aku? Dia berkata, siapa engkau? Aku Yesus. Dan hidupnya diubahkan sejak hari itu. Sejak hari Saulus berubah, panggilannya jadi Paulus. Kemana-mana diceritakan tentang Yesus, dia panggil banyak jemaat, saudara. Dan sebagian besar isi kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa lagi? Saya temukan penginjil pertama dalam Alkitab, seorang perempuan Samaria yang ditemui Yesus di perigi Yakub. Waktu jumpa dengan Tuhan, keadaannya sementara amburadul. Bayangkan Tuhan berkata, engkau sudah punya 5 suami dan yang ini orang punya, yang sekarang orang punya. Kalau engkau lanjutkan jalan hidup seperti ini, engkau binasa. Tapi waktu dia jumpa Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan. Dia pulang, dia masuk kota dan seluruh kota dibawa keluar karena dia cerita tentang Yesus. Siapa lagi? Saya temukan ada seorang nelayan dari tepi danau Genesaret. Namanya Petrus.
Waktu dia jumpa dengan Yesus, Yesus berkata, mulai hari engkau akan menjadi penjala manusia. Sejak hari itu, firman Allah berkata, dia tinggalkan masa lalu, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan bukatnya, dia mengikuti Yesus. Hari raya Pentakosta, dia berdiri dan bersaksi, nyatakan tentang Yesus. 3.000 orang bertobat sekaligus. Hidupnya diubahkan waktu jumpa dengan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Majus waktu jumpa dengan Tuhan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Titik balik hidup mereka terjadi waktu di ayat 11-12. Tolong perhatikan sebentar. Ayat 11, maka masuklah mereka di dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya mau Bapak Saudara begini malam ini. Tadi saya bilang dan saudara aminkan, setiap orang yang jumpa dengan Tuhan hidupnya pasti dipulihkan. Amin. Nah, masalahnya begini saudara. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, waktu saya baca Alkitab, ternyata itu masih koma di situ. Itu masih koma di situ. Kenapa saya bilang masih koma? Saya menemukan begini, ada orang-orang yang jumpa dengan Tuhan tapi hidup mereka tidak diubah. Ayo kita renungkan sama-sama malam ini. Ini yang kemudian tiba-tiba ini sesuatu nyala dalam pikiran saya, nyala dalam roh saya. Tidak heran ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berubah bahkan sesudah melayani Tuhan. Saya menemukan ada orang-orang di dalam Alkitab yang jumpa dengan Tuhan tapi hidup mereka tidak dipulihkan. Siapa? Coba saudara baca dalam Alkitab, ulang baca. Saya ketemu ada seorang anak muda yang kaya. Satu ketika dia datang jumpa Tuhan dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya beroleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, lakukan seluruh perintah Tuhan yang sudah diberikan itu. Apa yang dia bilang? Sejak dari muda aku sudah melakukan semua itu. Tuhan bilang, ini orang tidak jauh dari kerajaan sorga. Kalau kamu sempurna, pergi, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Firman Allah mencatat, maka pergilah orang muda itu dengan hati yang sedih karena banyak harta. Orang itu jumpa Tuhan tapi hidupnya tidak dipulihkan. Apalagi? Siapa lagi? Pilatus. Waktu Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan Pilatus. Mereka ngobrol sampai dia tanya apa itu kebenaran. Ngobrol banyak dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata hidup Pilatus tidak berubah. Siapa lagi? Kita bisa temukan banyak. Para ahli Taurat, orang Farisi jumpa dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan, dan mereka tidak mampu berjawab, tetapi hidup mereka tidak berubah. Ada yang paling parah. Ada yang paling parah. Siapa? Yudas. Yudas itu makan dengan Tuhan Yesus. Dia punya akses yang orang lain tidak bisa. Iya toh? Dia punya akses, orang lain ingin dekat Yesus. Dia tiap hari makan tidur dengan Tuhan Yesus. Dia makan tidur dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus jalan, dia ikut. Orang dia bendahara, dia ikut. Dia punya akses. Dia punya akses, saudara. Tapi saudara perhatikan. Saya mau tanya dulu. Waktu murid-murid Yesus diutus 70 orang, diutus pergi berdua-dua. Yudas termasuk yang pergi tidak? Yudas ikut diutus. Waktu Yudas usir setan, setan pergi tidak? Setan pergi. Waktu Yudas berdoa buat orang sakit, sembuh tidak? Sembuh. Karena firman Allah mencatat mereka kembali dengan sukacita lapor sama Tuhan, bahwa setan-setan takluk kepada mereka. Tapi ternyata Yudas tidak dipulihkan. Hidup Yudas akhirnya sangat tragis dan berbeda.
Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya dapati sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang bisa jumpa dengan Tuhan, tapi akan terjadi dua hal itu. Hidup yang dipulihkan dan diubahkan, atau hidup yang tidak diubahkan. Tapi ini kemudian kembali kepada pilihan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya belajar daripada peristiwa orang Majus itu. Apa yang membuat hidup mereka diubahkan? Apa yang membuat jalan hidup mereka kemudian jadi lain? Mereka tinggalkan jalan hidup yang lama dan kembali lewat jalan yang baru. Saya menemukan minimal ada 4 hal. Tolong tampilkan ayat yang ke-11 untuk kita sama-sama lihat. Saya melihat ada kata kunci di situ. Tadi di rumah saya bilang sama anak-anak, malam ini saya khotbah tidak panjang. Percayalah, 20 menit kita selesai. Saya ingin sampaikan buat saudara, khotbah Natal 20 menit juga bisa. Tapi kalau poin ini saudara pegang, saudara dapat, hidup saudara akan dipulihkan dan diubah. Amin. Amin. Saudara lihat, poin yang pertama yang dilakukan oleh orang Majus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Saya dapat poin yang pertama. Orang Majus memilih untuk tidak hanya melihat dari luar. Orang Majus memilih untuk tidak jadi penonton dari jauh. Mereka memilih untuk masuk dalam rumah itu. Mereka tahu Yesus ada di dalam. Mereka ambil keputusan untuk masuk dalam rumah itu. Mereka ambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kali orang Kristen bilang saya anak Tuhan, tapi dengan Tuhan kita jaga jarak. Kita jaga jarak. Saya mau bilang hari ini, dalam situasi Natal, ambil keputusan mendekat sama Tuhan. Amin. Ambil keputusan kasih di darat. Yes. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Bapa di sorga benci cara dia memisahkan dia. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu dirobek dari atas sampai ke bawah. Bukti bahwa itu bukan perbuatan manusia, itu perbuatan Tuhan sendiri. Ya. Tuhan berkata apapun yang terhalangi aku dengan umatku itu harus dihancurkan. Amin. Amin. Karena Tuhan rindu dekat dengan kita. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Manusia coba cari Tuhan dengan caranya sendiri, dan itu disebut agama. Tapi Natal adalah pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Amin. Amin. Natal itu ketika Yes. Natal sama kita. Amin. Anaknya diberikan kembali. Jangan jarak dengan Tuhan. Amin. Amin. Ayo mendekat, ambil keputusan. Jangan pernah bilang Bapak saya tidak ada waktu. Saya tidak sempat. Yes. Itu hanya masalah prioritas kok. Yes. Yes. Percayalah apapun yang kita anggap penting, kita akan siapkan waktu untuk itu. Amin. Kalau bicara soal ada waktu dan tidak ada waktu, kita semua orang sibuk. Saudara pikir pendeta tidak sibuk, gembala tidak sibuk, pelayan Tuhan tidak sibuk. Kita sibuk semua. Tapi ketika saya sadar, kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, saya sehat itu karena itu. Amin. Maka Amin. saya harus investasikan waktu saya untuk Amin. Tuhan saya. Amin. Poin yang pertama, mereka memilih untuk mendekat. Poin yang kedua, kita lihat di situ, dan melihat anak itu bersama Maria, ibu masuk. Mereka memilih untuk melihat Yesus face to face, bertemu dengan dia. Ada encounter, ada perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang Kristen mesti punya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mesti punya pengalaman pribadi Amin. dengan Tuhan. Amin. Karena hanya orang-orang Yes. yang punya pengalaman yang bisa menikmati kebaikan Tuhan, merasakan itu secara pribadi, Anda bisa keluar untuk jadi saksi. Amin. Selama Anda cuma sekedar dengar tentang Yesus dari kata orang,
Saya tidak mau jemaat GBI Siloam hanya dengar dari kata orang tentang Yesus. Tapi setiap kita ketika ditanya, kamu tahu siapa Yesus? Saya tahu. Kenapa? Dia ada bersama dengan saya seumur hidup saya. Dengar saya mau bersaksi. Tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, saya mengalami kebaikan Tuhan. Saudara tidak bisa bohong. Saya temukan begini sudah. Ada orang boleh khotbahnya boleh bagus, kata-katanya boleh teratur. Tapi seringkali orang yang pintar berkhotbah itu kalah dengan orang yang bersaksi secara real waktu dia terima kasih karunia Tuhan. Saya bukan itu. Pendeta kadang bisa berkhotbah seluruh pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak efek buat banyak orang. Tapi ketika ada seseorang ibu rumah tangga yang dengan pendidikan terbatas, tapi ketika dia datang jalan-jalan ke rumah sakit, mungkin duduk di ruang tunggu sampai tunggu nama dipanggil, nomor dipanggil. Tapi ketika dia bisa bercerita, ya saya juga kemarin sakit seperti begitu. Saya sudah ke dukun tidak sembuh. Saya sudah ke dokter kontrol terus sudah 3 tahun, 4 tahun tidak sembuh. Yes. Tapi waktu saya jumpa dengan Tuhan Yesus, saya merasa ada curahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Dan saudara tahu, kesaksian seperti begitu punya nilai lebih, saudara. Ya. Amin. 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 Saya berharap, saudara, jangan cuma dengar tentang Yesus dari kata orang. Yes. Saudara ngalami sendiri, saudara Amin. bisa cerita tentang Ya. Yesus. Amin. Yang berikut kita lihat. Lalu kemudian mereka sujud menyembah Dia. Itu sebagai tanda kerendahan hati mereka. Yes. Kenapa? Saudara Amin. perhatikan. Orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka orang terpandang, orang terkenal, punya jabatan tinggi. Mereka orang kaya. Mereka datang masuk ke dalam satu rumah yang sangat sederhana. Saya bilang sangat sederhana, tapi sebenarnya RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, saudara sanggup sendiri. Kenapa? Karena itu kandang domba. Mereka tidak sanggup untuk sewa penginapan. Mungkin sanggup, tapi tidak ada penginapan yang terima mereka lagi. Tapi bayangkan orang yang terhormat, terpandang, jumpa dengan bayi itu. Mereka sujud menyembah. Kenapa saudara? Mereka tahu bahwa di balik tampilan yang sederhana, sesungguhnya dia raja di atas segala. Amin. Amin. Yes. Mereka melihat Amin. mereka tahu persis. Orang Majus biasa berhadapan dengan raja. Aura atmosfer seorang raja mereka kenal. Waktu lihat itu bayi, mereka tahu persis ini bukan bayi biasa. Sujud menyembah. Ada kerendahan hati di situ. Setelah sujud menyembah, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyaan, dan murni. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak orang bisa mempersembahkan banyak hal kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita persembahkan kepada gereja. Apapun itu. Baik itu harta kita, waktu kita, talenta kita, pelayanan kita, semua kita bisa berikan sama Tuhan. Tapi kalau itu tanpa didahului hati yang menyembah, hati yang berani berkata, Amin. Tuhan matikan Yes. kami, Amin. supaya Yesus Yes. bisa hidup Amin. dalam Amin. hidupku. Amin. Itu Yes. tidak punya nilai apa-apa. Yes. Yes. Amin. Amin. Yes. Sebaliknya, Amin. kalau orang punya hati yang menyembah, Yes. orang yang punya hati cinta Tuhan, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu didorong, tanpa perlu diancam untuk nanti tidak diberkati Tuhan, hatinya selalu rindu untuk memberi untuk Tuhan. Amin. Ya. Amin. Orang yang rindu memberi dengan hati yang menyembah, dia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak akan merasa bahwa itu satu jasa yang besar, Yes. Tuhan berutang sama dia. Yes. Amin. Tapi dia akan berkata begini, Tuhan sudah memberkati saya. Yes. Amin. Tuhan sudah buat lebih bagi saya. Amin. Amin. Apapun yang saya bisa Yes. buat, tidak pernah bisa balas kebaikan itu. Amin. Tapi biar yang sedikit itu berharga dan menyenangkan hati. Amin. Ini yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau sampaikan.
Mungkin saudara bilang begini, Pak Gembala, kenapa sih pada saat Natal begini tidak khotbah yang lain, ini khotbah soal diubahkan dan tidak diubahkan. Kan lebih enak kalau Natal kita bicara pohon Natal, makan minum, kue Natal, baju baru, soal kumpul keluarga, peluk cium sabu barangkali. Kan lebih enak, masa ribut sekali soal diubahkan dan tidak diubahkan. Ini poinnya saudara semua. Esensi Natal ada di yang tadi saya sebut. Esensi Natal lebih dari sekedar pohon Natal. Natal lebih dari sekedar aksesoris. Natal lebih dari sekedar topi sinterklasik. Natal, esensi Natal itu keselamatan jiwa bukan jiwa. Amin. 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 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Yes. dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, Amin. tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Tujuan Natal, keselamatan jiwa. Yes. Amin. Saya mau bilang begini, merayakan Natal tanpa punya kepastian keselamatan itu sia-sia. Yes. Ya. Percuma kita kasih dulu serambut, percuma kita ini, itu perlu juga sebenarnya, tapi esensi perlu kita siapkan di rumah kue-kue yang enak, minuman yang bagus, bersihkan rumah. Mungkin ada saudara datang berkunjung, kita senang. Tapi waktu kita berkunjung saling cium peluk satu dengan yang lain, pastikan bahwa nama kita terdaftar di surga. Amin. 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 Karena itu yang Yes. paling penting, itu Ya. esensi Natal, ada ayatnya. Kita lihat sebentar, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Saya janji tadi 20 menit, dia baru lewat 2 menit. Meleset 5 menit. Tidak apa, ini ayat penutup. Yes. Amin. 1 Petrus 1 ayat 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan iman. Apa itu saudara? Keselamatan jiwa. Yes. Amin. Dengar baik. Tuhan datang hanya supaya kita diselamatkan. Bukan sekedar sukacita. Sukacita tanpa keselamatan hatimu. Ya. Tidak ada apa-apa. Untuk apa? Rugi. Saya tahu ada rumah tangga yang siapkan budget Natal itu jutaan. Tidak apa. Apalagi kalau memang ada uang. Tapi kalau yang esensinya keselamatan yang belum. Dengar baik, pastikan. Tadi saya cerita tentang 70 murid yang diutus dulu. Waktu mereka kembali, mereka penuh dengan sukacita. Mereka berkata, Guru, kami berhasil, pelayanan berhasil. Bahkan setan-setan takluk kepada kami. Jawab Tuhan apa? Jangan kamu bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah kamu, sebab namamu terdaftar di surga. Amin. Saudara, cerita kecil sebelum saya tutup memang ini. Saya tutup memang ini. Cerita kecil. Natal sekolah minggu, saya duduk di belakang sana. Waktu firman Tuhan, mereka tidak dengar firman Tuhan, mereka putar film kecil, film kartun lagi saudara. Tapi saya senang lihat tentang orang maju. Saudara tahu ada satu momen yang saya duduk di belakang tanpa sadar air matanya jatuh saudara. Apa tuh? Momen waktu malaikat beri kabar kepada gembala. Sesudah itu penghulu malaikat beri kabar, tiba-tiba itu trompet ditiup dan semua malaikat itu terbang sekeliling. Saya tiba-tiba rasa itu saudara, kayak ada satu dalam roh saya gitu. Itu seperti ada suasana tersendiri dalam roh saya. Tuhan, saya ingin suasana itu. Pikiran saya itu lari kemana saudara? Recur. Saya ingin waktu sangka kala berbunyi recur pengangkatan orang percaya saya ada di barisan itu. Amin. Dan saya tidak sendiri, seluruh jemaat yang di Siloam ada di sana. Amin. bersama. Yes.
saudara saya duduk di situ. Saudara pernah nonton film kartun air mata jatuh? Saya waktu kemarin saudara, tanpa sadar air mata jatuh. Waktu lihat itu malaikat terbang naik. Saya bilang tuh, nah masalahnya begini saudara. Ini foto suami saya. Sudah bunuh saudara. Masalahnya begini saudara, saya ingin setiap kali kita layakan Natal dari tahun ke tahun, 2018 Natal, 19 Natal, 2020 Natal, 21 Natal, 2022 Natal, nanti 2023 Natal. Makin sering kita rayakan Natal, kedatangan Tuhan Yesus makin dekat. Amin. Amin. Saudara siap tidak siap, dia pasti datang. Amin. Saya rindukan waktu dia datang, saya tidak dapat siap menanti. Dan saya berdoa, saudara-saudara juga termasuk orang yang diberikan jalan hidup, ditumpahkan jalan hidup untuk kita sama-sama jumpa dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari di musik. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Yesus,